Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang tafsir Tarbawi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada metode pendidikan Islam. Apa saja itu metodenya, kita akan lihat kembali. Bahwa metode pendidikan Islam bisa kita lihat. Nah, ini ya. Yang pertama adalah metode al-hikmah, mau'izatil hasanah, mujadalah, kemudian metode amsal, kemudian metode cerita, kemudian metode bertanya, metode sawiyah, dan metode karya wisata. Di antara metode-metode ini mungkin masih ada perlu penjelasan, karena dengan penjelasan itu akan menambah kita memahami. Coba kita lihat penjelasan daripada metode-metode tersebut. Di antaranya yang pertama adalah kita akan lihat, ini agak diacak ya. Pertama, metode karya wisata. Metode ini adalah cara mengajar dengan mengajak siswa atau siswi ke suatu tempat yang bernilai sejarah atau tempat yang memiliki nilai pendidikan, atau juga melihat alam sebagai bentuk keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jika kita perhatikan ada pelajaran yang bisa diambil dalam pendidikan itu sendiri. Kemudian yang kedua, metode sawiyah, yakni metode atau cara mengajar dengan cara berjanji atau berwasiat. Seperti Nabi Ibrahim mengajari anaknya dengan berwasiat agar tetap menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun Nabi Ibrahim telah tiada, dan jangan sampai kembali kepada Allah kecuali dalam keadaan muslim atau beriman. Makanya di dalam Al-Quran itu dicantumkan wasiat Nabi Ibrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya inna Allah astafa lakumud-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah ya. Jadi di antara wasiat itu diantaranya adalah Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, setelah nanti aku tiada, apa yang akan kau sembah? Nah, di antaranya seperti itu. Bahkan wala tamutunna, janganlah engkau mati wa antum muslimun, illa wa antum muslimun, terkecuali engkau dalam keadaan muslim atau beriman kepada Allah. Kemudian selanjutnya metode bertanya, yakni suatu cara mengajar dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa. Banyak ayat Al-Quran yang dimulai dengan pertanyaan. Misalnya dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 1 dan 2. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idin khashi'ah. Nah, artinya, sudahkah sampai berita kepadamu tentang hari kiamat? Yakni pada hari itu banyak wajah yang tertunduk, terhina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian metode cerita, yakni cara mengajar dengan menggunakan cerita. Demikian Al-Quran juga mengajarkan kepada manusia, umatnya Rasulullah SAW, dengan menggunakan cerita. Di antaranya yaitu cerita orang-orang yang berakhlak mulia dan cerita orang-orang yang akhlaknya tercela. Di antara yang mulia adalah para nabi. Adapun yang tercela itu ada misalnya orang-orang yang dahulu durhaka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sampai pada akhirnya mereka pun dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cerita-cerita seperti ini lebih mengena dalam dunia pendidikan. Kemudian selanjutnya ada lagi metode amsal,
yaitu metode mengejar dengan menggunakan ungkapan-ungkapan terhadap sesuatu. Demikian pula Al-Quran menggunakan amsal atau perumpamaan. Misalnya dalam surah Al-Baqarah itu, Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nah, ya, jadi perumpamaan yang Allah buat di dalam Al-Quran itu adalah seumpama misalnya berinfak, bersedekah. Itu bagaikan orang yang menanam sebutir biji yang akan tumbuh dari biji itu menjadi satu pohon. Dan pada satu pohon itu tumbuh 7 dahan. Dan masing-masing dahan itu pun akan tumbuh 100 ranting. Jadi dari satu biji menjadi satu pohon, dari satu pohon ada 7 ranting dan masing-masing satu ranting ada 100. Kemudian metode bil hikmah, mau'izatil hasanah, dan al-mujadalah, yaitu metode mengajar dengan menggunakan kalimat yang tegas dan benar, dengan kalimat yang menarik dan menyenangkan jiwa sehingga mudah diterima. Dan jika diskusi atau berdebat, menggunakan aturan yang baik serta tidak melanggar etika dalam diskusi, yakni menghargai pendapat orang lain. Nah, ini adalah metode pendidikan Islam yang diambil dari Al-Quran. Terus kemudian metode ceramah di mana? Metode ceramah itu termasuk juga bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nah, itu juga metode ceramah. Baik, demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mampu membuat kita lebih baik lagi. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.